Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, dan kita melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, khususnya masalah pandemi ini. Kita bisa berpikir negatif dan kemudian menjadi pesimis tentang hari depan kita. Lalu bagaimana kita membangun pola pikir yang positif, yang bukan didasarkan kepada diri kita, bukan kekuatan kita, bukan juga kepandaian kita. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Mazmur nomor 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, catatan perjalanan hidup kita di tahun ini mungkin kita mengatakan kurang baik sebab kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Namun jika kita renungkan, kita dapat belajar bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada makna. Ada satu catatan dan pengalaman di dalam kehidupan kita, apapun itu. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dulunya kita tidak mengerti. Mengapa kita harus menghadapi situasi yang begitu sulit, melelahkan, bahkan membuat kita stres. Namun sekarang saudara-saudara, kita bisa memahami ada makna yang begitu indah, ada berkat yang begitu indah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudaraku, memang di balik derita, di dalam apa yang kita hadapi dengan bulan-bulan yang kita lalui pada saat ini, kita mungkin sulit untuk mendapatkan sukacita. Namun saudara-saudara, pada akhirnya kita bisa mengerti, semakin membuat kita sadar bahwa ada campur tangan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan tetap memegang kendali, bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi indah. Nyanyian ziarah dalam Mazmur ini memberitahukan kepada kita bagaimana umat Tuhan yang menderita akibat dosa pemberontakan mereka membuat mereka terbuang dan menjadi tawanan di Babel. Penderitaan ini tentu membuat umat Tuhan sangat menderita dan putus asa. Namun janji Tuhan untuk membebaskan mereka tatkala mereka bertobat, mereka berseru kepada nama Tuhan, maka mereka bisa dipulihkan. Saudaraku, masa kepulangan ke Yerusalem pun terwujud di zaman Esra dan juga di dalam zaman Nehemia. Mereka melihat kemurahan Allah yang mengampuni dosa mereka dan memulihkan mereka. Pada saat mereka di pembuangan tentu merasa sulit untuk bersyukur. Namun saudara-saudara, pada waktu Tuhan tiba dan tepat pada waktunya, kini mereka memuji dan meninggikan Tuhan di dalam rasa syukur yang begitu dalam. Saudara-saudaraku, jujur kita mengakui bahwa kita sering tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita cenderung memaksakan kehendak kita agar apa yang kita minta segera terwujud dan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak dengan tekun berdiam diri, berdoa dan memohon hikmat-Nya agar kita lebih kuat dan bersabar di dalam menanti jawaban Tuhan. Bahkan dengan emosi dan kemarahan kita membalas kejahatan yang orang lain lakukan dengan kejahatan. Dan kita cenderung mengabaikan waktunya Tuhan yang kita pikir terlalu lama. Saudara, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa siapa Tuhan di dalam hidup kita. Memang saudara, kita tidak bisa mengerti saat kita sedang di dalam lingkaran dan kubangan masalah. Kita menjadi bingung dan fokus kepada masalah kita. Namun Tuhan itu adalah Maha Tahu, Maha Kuasa. Tuhan itu adil dan berdaulat. Ia lebih tahu apa yang ada di hadapan kita. Hal inilah yang sesungguhnya akan membuat kita semakin bersandar kepada kuasa-Nya. Saudara, tidak seorang pun terbebas dari masalah
Dan setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, mari kita terus belajar dan menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Waktu Tuhan selalu indah, meskipun saat ini kita serasa berat, kita serasa ada di dalam kabut pekat. Percayalah, ada pelangi yang indah yang akan nampak di dalam hidup kita. Kita bersyukur memiliki Kristus Yesus yang pernah menjadi manusia, yang sudah turut merasakan kesengsaraan dan penderitaan kita. Kristus, saudara, tetap tekun, setia mengerjakan misinya, menyelamatkan kita manusia berdosa. Tangisan dan kemudian tetesan air mata kesedihan kita pada hari ini sesungguhnya akan menjadi air mata sukacita, menjadi air mata bahagia, sebab Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tenangkan diri kita, tenangkan hati kita. Pertama-tama mengucap syukurlah untuk apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Mari kita meminta kekuatan Tuhan agar kita tetap setia dan taat. Percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita. Ambillah waktu untuk berdoa, sementara saudara bisa mendengarkan musik berikut ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan bahwa apa yang telah lewat, kami melihat bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kami. Kami melihat bahwa segala sesuatu menjadi indah. Saat hari ini biarlah kami tetap bisa bersyukur, bersukacita untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan kami di akhir tahun ini supaya Tuhan tetap boleh melingkupi kami. Dalam waktu dekat kami akan memasuki tahun yang baru. Tentu saja kami harus menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang tahu masa depan kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya perjalanan hidup tahun ini tetap membawa kita kepada rasa syukur, sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.